Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana respon seorang Laksamana Soekardi yang notabene juga selaku ex kader dan pendiri Partai PDI Perjuangan yang kemudian mengungkap beberapa fakta yang sangat menarik. Kebohongan-kebohongan dari seorang Megawati Soekarno Putri dibongkar habis oleh seorang Laksamana Soekardi, dan juga mempertegas bahwa konflik internal yang terjadi di Partai PDI Perjuangan itu akan semakin mencuat ketika Kongres PDIP dilaksanakan di April 2024 mendatang, karena ada dua generasi yang kemudian berpotensi bertarung untuk memperebutkan posisi ketua umum Partai PDI Perjuangan. Ada Mbak Puan Maharani dan juga ada uh, Prananda atau Nanang. Ini yang kemudian membuat Partai Banteng hari ini akan semakin terjungkal, akan semakin meradang, dan PDIP berpotensi bubar di 2029 dan tidak akan menjadi peserta pemilihan umum. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa Laksamana Soekardi membongkar fakta-fakta tersebut, kita simak videonya berikut. Pada saat Mega menang menjadi ketua umum PDI, belum PDIP, saya juga di DPP waktu itu. Kita menghadap Pak Harto. Itu pertama kali saya ketemu Pak Harto, salaman itu. Saya lihat mukanya nggak suka banget gitu. Wah, ini nggak, saya pikir umurnya nggak bakal lama nih kita nih. Benar aja, anggota DPP-nya hampir separuh dalam suatu rapat membangkang, marah dan menyatakan PDIP bubar gitu loh. Mega tidak PDI, Mega tidak mampu memimpin partai. Kalau saya ikut, selesai itu. Maksudnya ikut ke membangkang. Tapi karena kehadiran saya dan beberapa teman, kita masih mayoritas. Ya, jadi makanya setelah itu kita pertahankan kantor PDI di Ponorogo. Berdasarkan pengalaman Pak Laks juga bersama PDI dari PDI dulu gitu ya. PDIP bersama Bu Mega hari-hari ya. Berhadapan dengan kekuasaan gitu. Bu Mega ini, dia kan nama Pak Prabowo kayaknya minta proteksi, tapi di sisi yang lain gitu kan, cerita dapat proteksi ada gitu ya, tapi di sisi yang lain mau melawan juga pada kekuasaan gitu. Bingung juga kita memahami. Iya benar juga ya. Itu ada ini ya, ada ambivalensi. Terus terang ya, itu Megawati sudah kadaluarsa. Jadi dari segi paradigma juga semua sudah berubah kan di luar, tapi dia masih dalam kungkungan setup ketua umum yang berkuasa penuh. Nah, setup paradigma di dalam internal ini secara tidak sadar dibawa keluar, gitu loh. Makanya karena dia sudah kelamaan di situ. Seperti dulu kita bilang Pak Harto terlalu lama sehingga tidak sensitif lagi. Bahkan kita katakan kognitifnya sudah menurun gitu loh. Itu mungkin kejadian yang benar. Udah ada bagusnya, mungkin ada suatu pergantian ketua umum di dalam PDIP. Ya mungkin Puan atau mungkin Nanan atau siapalah, ya kan? Tapi kalau udah 30 tahun lebih sudah tidak sensitif lagi. Sudah kelamaan. Ini jawaban yang paling tepat dari pertanyaan Anda. Gitu. Kelamaan. Kelamaan. Tapi kan udah kontradiksi itu kan semuanya kan. Semua sudah tidak tabrakan gitu pikirannya. Sudah subjektif jadinya. Iya. Oh. Karena sangat personal ya, too personal ya Pak. Udah personal, udah dianggap ini sebuah kerajaan dia, orang tidak boleh menyentuh. Dia punya marwah, dia punya simbol, harus dijaga semuanya gitu loh. Jadi masalah hukumnya Hasto jadi masalah hukum partai, jadi masalah institusi gitu Pak. Ya, jadi anggap sebuah marwah dia yang akan terganggu. Ini sama kayak ini di apa tuh? Kan beberapa kali kita dengar Bu Mega pernah mengatakan bahwa
Saya ini masih mau jadi ketua umum karena mau ada yang mau ngambil alih partai ini. Iya. Kan berkali-kali ngomong kayak gitu tuh. Tadinya saya mau pensiun. Iya. Itu hanya pura-pura dan halusinasi aja. Iya. Nggak mungkin lah. Dia akan tetap, bahkan dengan hak prerogatif dia bisa meniadakan kongres kok. Terpilih lagi. Jangan-jangan Bu Mega nggak mau itu Pak. Yang mau itu adalah memang publik PDI yang merasa bahwa memang penting sosok Bu Mega untuk mempersatukan partai. Gitu. Sehingga Memang benar. that's the only recipe. Memang benar, tanpa Ibu Mega bubar itu partai. Betapa resikonya besar. Partai yang besar, ya kalau kita di perbankan yang menganalisa, memberi kredit ke sebuah perusahaan, kita melakukan analisa, dua analisa kuantitatif, ya keuangan dan kualitatif. Kualitatif itu manajemen perusahaan. Kalau terlalu one man show itu bahaya. Malah jelek gitu, kualitasnya meragukan dan tidak dikasih kredit walaupun keuangannya bagus gitu loh. Karena ketika CEO-nya nanti yang one man show itu ada meninggal atau apa, bubar itu perusahaan, bisa ribut. Umurnya sepanjang umur CEO ini. Betul. Kayak pesantren ini Pak. Pesantren yang banyak bubar gara-gara kiainya meninggal. Betul. Sama itu logika, analoginya sama. Ini juga kalau Ibu Mega berhalangan, ya semua atas kehendak Allah ya, kita tidak bisa mendahului. Itu PDIP bubar. Bubar tuh gimana Pak? Bubar, dari bentrok bisa pecah dua, bisa macam-macam. Itu menurut Bapak dua kubu ini, Prananda dan Puan ini nggak mungkin ada konsensus? Pak, kalau antara sibling itu lebih, kalau bermusuhan lebih berbahaya daripada teman. Baratayuda ini Pak ya. Baratayuda. Bener, Itu kenyataan, nggak di perusahaan, nggak di organisasi. Tapi kalau antara kita teman kan lebih toleransi. Iya. Oke. Perbedaan di dalam tuh lebih banyak daripada di luar ya. Iya. Dulu kan yang namanya Prananda itu dikucilkan. Waktu ada Mas Taufik sama sekali tidak boleh ikut-ikutan. Ya mungkin ada subjektivitas terhadap Mbak Puan ya. Nah sekarang setelah Mas Taufik wafat, saya lihat kok Prananda sama ibunya mulai diajak gitu loh. Nah ini mungkin ada sebuah historical sibling rivalry yang kita tidak tahu gitu loh seperti apa. Bahwa ibunya memang sayang pada anak-anaknya, anaknya juga memiliki kompetisi dan juga memiliki perlakuan historis yang tidak menyenangkan gitu loh. Ini wajar-wajar aja, semua terjadi di semua keluarga seperti itu, bukan hanya di keluarga Megawati, tetapi ini kan partai politik. Partai politik kan milik rakyat. Ya kan, dan juga menerima dana dari APBN kan sekarang kan. Ada satu hal yang lebih prinsipil kata orang-orang, bahwa Pak Prabowo bisa kembali dari quote unquote eksil dari luar negeri karena Ibu Mega misalnya Pak. Itu kan dianggap juga jasa yang tidak kecil buat Pak Prabowo. Saya nggak pernah dengar itu waktu itu bahwa Ibu Mega yang mengundang Prabowo kembali. Saya juga nggak yakin gitu loh. Karena mungkin Pak Taufik apa gimana ngomong dengan dubes atau gimana. Tapi kalau Mega dulu saya lihat tidak ada upaya untuk mengundang atau bercerita. Dan saya memahami, melihat adanya bahwa Mega yang mengundang Prabowo lagi, saya tidak melihat hal itu terjadi. Nggak ada atensi khusus gitu Pak? Nggak ada atensi khusus. Bahkan melihat Prabowo sebagai figur militer yang menekan PDIP. Ya dengan kejadian-kejadian di tahun 98. Itu tidak mungkin lah. Dan sepengetahuan saya tidak ada itu. Kalau ada cerita-cerita baru ya saya nggak tahu. Kan Bu Mega sendiri yang ngomong. Iya Bu Mega sendiri kan Pak yang ngomong iya apa nih kalau nggak salah Bu Mega yang ngomong kan? Iya memang. Kalau banyak hal yang saya nggak bisa kemukakan dalam terbuka rahasia negara gitu loh. Saya juga banyak tahu juga. Iya kan? Tapi saya tidak mungkin. Saya lihat sih tidak ya. Kalau Prabowo yang ngomong sendiri ya beda itu.
Iya, iya, iya. Tapi kalau Pak Luhut ditanya Pak Luhut ya, tapi yang jadi dubes yang nggak. Coba aja tanya Pak Luhut. Iya. Kalau sekarang semua orang klaim, Pak. Nah itulah. Iya kan kalau sekarang. Kalau kata Pak Luhut, ada siapa? Wo, ngapain kau kesini? Ya, gitu-gitu ada cerita-cerita. Bisa, dia kan satu ini korsa ya. Korsa. Nah kembali ke tadi Pak, kenapa Pak Prabowo nggak mau memenuhi keinginan Bu Mega gitu ya, berdamai dengan melakukan proteksi dan membiarkan Hasto tetap ada di posisi status quo, dan apakah memang Pak Prabowo pada faktanya memilih Pak Jokowi dibanding Bu Mega? Jadi gini, kebijakan PDIP untuk menolak atau akhirnya dibilang menunda ikut retreat itu kan sebuah reaksi kan, ya bukan aksi, reaksi dari kekecewaan Hasto diterusin kan. Artinya apa? Mbak Mega mengharapkan Prabowo intervensi KPK. Dan ada perubahan sikap lah gitu. Ya, tapi paling enggak intervensi KPK terhadap kasusnya Hasto. Padahal dalam pidato-pidatonya Mbak Mega mengatakan tidak boleh ikut intervensi kan. Nah itu bahwa ada ketidak konsisten di situ. Nah Prabowo bilang, wah kalau sekjen aja mah biasa gitu loh. Ya kan, ketua umum partai aja banyak yang dicopot gitu oleh KPK. Jadi ini bukan sesuatu hal yang prinsip dia harus mengorbankan penegakan hukum gitu loh. Apalagi dia presiden yang baru. Ya, bagaimana orang ngomong nanti, kok belum apa-apa udah intervensi gitu loh. Ya, dari segi importance, kepentingannya dalam hal penegakan hukum, mungkin Pak Prabowo tidak melihat ini hal yang penting. Tapi buat Ibu Mega, oh ini harkat dia pribadi dan merupakan marwahnya dia, ya sekjennya partai, kok dibuat seenaknya seperti itu gitu loh. Padahal dulu waktu Edi Prabowo kena, Pak Prabowo juga nggak reaktif kan ya waktu itu kan. Betul, Kurang dia diamin aja. apa kan. Pak Prabowo Menhan pula. Iya, kita hormati proses hukum gitu-gitu aja kan, normatif lah jawabannya. Pak Joni Plate, Bang Surya juga maksudku ya Nggak reaktif business as juga. usual aja. Ya memang kecewa ya. Iya, pasti, Kecewa itu mungkin kok nggak ditolong, nggak dibantu. Tapi untuk melakukan intervensi. Jadi jangan sampai nama Pak Prabowo yang rusak, Megawati yang diuntungkan gitu loh. Kan kalau dia intervensi, presiden yang rusak namanya. Sedangkan Hasto merasa lebih hebat lagi gitu loh, pakai bawa buku Bung Karno lah, ya kan. Itu juga itu sangat-sangat disayangkan gitu loh. Saya kira Pak Prabowo tidak akan mau merusak namanya dengan intervensi. Mbak Mega mengharapkan Pak Prabowo melakukan intervensi gitu loh. Makanya kecewa ujungnya kan. Ujungnya kecewa. Karena Pak Reaksinya retret misalnya tadi itu yang paling nyata ya Pak ya. Bukan aksi itu, sebuah reaksi dari kejadian. Sekarang kan masih banyak kasus-kasus yang apakah di KPK, di Kejaksaan, dari BTS, lalu EKTP, lalu kasus Pertamina, yang saya kira PDIP juga harus mawas diri juga. Karena 10 tahun dia berkuasa pasti aja ada lecet-lecetnya lah gitu loh. Kalau mobil kita bawa jalan kan pasti lecet. Kalau mobil oposisi digerasi terus ya nggak ada yang lecet gitu loh. Nah ini harus mawas diri juga ke depan gitu loh. Jangan dilawan lah menurut saya. Sekarang melawan seolah-olah yang benar ya PDIP aja gitu loh. Jadi saya kira hubungan Prabowo dengan Megawati masih dari segi Pak Prabowo masih tetap menghargai Ibu Megawati. Dengan Megawati merasa dia lebih tinggi dari Prabowo. Apalagi sama Jokowi. Ya, padahal Prabowo orangnya lebih berterima kasih. Tanpa Jokowi dia nggak akan jadi presiden. Tapi dengan Megawati dia nggak akan jadi presiden juga. Iya kan? Nggak mungkin jadi presiden dong, ngelawan. Nah dia orangnya bela siapa? Sedangkan ada narasi-narasi di sosial media dan lain sebagainya ingin memecah Prabowo dan Jokowi. Saya kira wajar aja kalau Pak Prabowo menghormati Jokowi sebagai mentornya. Di Amerika juga
mantan presiden juga dihormati, apalagi satu partai sebagai mentor dan diminta pandangan-pandangan, itu wajar aja, bukan disetir gitu loh. Tapi narasi bisa aja mengatakan Prabowo disetir Jokowi. Itu kan juga kita lihat aja siapa yang ngomongnya gitu loh. Jadi kita bisa independen apa nggak independen gitu. Saya kira sahabat-sahabat jelas apa yang kemudian diungkapkan oleh Laksamana Soekardi yang notabene juga sebagai ex kader dan pendiri Partai PDI Perjuangan, bahwa persaingan hari ini yang akan kemudian muncul dalam Kongres PDI Perjuangan itu antara Mbak Puan Maharani dan juga Prananda, sehingga hal itu yang kemudian membuat Ibu Megawati semakin panik dengan kondisi yang akan dialami oleh Partai Banteng itu sendiri. Karena konflik internal sudah mulai terbaca, ada potensi Mbak Puan dan Prananda bersaing dalam momentum Kongres Partai Banteng tersebut. Dan diungkapkan juga oleh seorang Laksamana Soekardi bahwa omon-omon yang kemudian disampaikan oleh Adian Napitupulu yang kemudian mempertegas bahwa Presiden Prabowo bisa menjadi presiden berkat Ibu Megawati karena Ibu Megawati katanya yang kemudian mengundang Bapak Prabowo Subianto untuk kembali ke Indonesia. Akan tetapi itu dibantah oleh Laksamana Soekardi karena dalam perjalanannya membersamai seorang Megawati itu tidak pernah Megawati melakukan hal tersebut, dan juga Prabowo Subianto tidak pernah memberikan pengakuan bahwa dia dipanggil oleh Ibu Megawati untuk kemudian kembali. Kalaupun misalnya Prabowo Subianto dipanggil kembali, itu karena di momentum Pilpres 2004 yang lalu, Ibu Megawati melihat bahwa ada potensi Prabowo Subianto untuk kemudian memiliki basis massa yang besar untuk maju dalam pertarungan Pilpres di 2004. Sehingga mungkin itu alasan yang kemudian membuat Ibu Megawati untuk memanggil Pak Prabowo pulang. Akan tetapi itu dibantah oleh seorang Laksamana Soekardi yang memang sejak dulu membersamai seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Silahkan sahabat-sahabat memberi respon di kolom komentar bagaimana responnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.